Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Karena sampai saat ini Allah Azza wa Jalla, karena saat ini nikmat yang bisa dikatakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita masih ada pada diri kita. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan Islam. Kenapa kita katakan nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar? Karena nikmat iman dan Islam hanya Allah berikan kepada orang yang diberikan kepada orang yang dipilih. Jadi nggak semua orang mendapatkan nikmat ini, iman dan Islam. Hanya orang pilihan yang Allah Azza wa Jalla berikan nikmat ini. Kalau nikmat harta itu sudah biasa, mobil mewah, uang, kendaraan, bangunan, rumah mewah, itu biasa. Allah berikan juga kepada muslim, Allah berikan juga kepada yang kafir, Allah berikan juga kepada yang ateis. Biasa. Tapi kalau nikmat iman dan Islam, Allah berikan kepada hamba terpilih. Maka bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla masih menetapkan hati kita berada di atas agamanya yang hak. Maka jangan sampai teman-teman sekalian kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena kalau kita mati sedangkan kita melepas segala atribut keislaman, kita lepas iman kita dan kita wafat di atasnya, maka kita akan celaka jemaah. Kita akan celaka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di akhir tahun, tahun Masehi maksud saya, tahun Masehi. Ada dua hal yang sering dibahas di akhir tahun ini. Meskipun tiap tahun selalu dibahas. Dan ini selalu ditanyakan tiap tahun dibahas. Tiap tahun juga ditanyakan, terus ditanyakan. Dua hal itu apa? Hukum merayakan Tahun Baru Masehi dan hukum mengucapkan Selamat Natal. Dua hal ini dibahas, selalu dibahas. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan merayakan, kita akan membahas suatu yang sangat penting sekali. Dan ini menyangkut tentang kita ini, tentang waktu kita sekarang, yaitu tema yang akan kita bahas adalah ada apa dengan perayaan Tahun Baru 1 Januari. Kita akan bahas ini teman-teman sekalian. Karena banyak kaum muslimin yang ternyata turut ikut merayakan kedatangan Tahun Baru 1 Januari. Padahal jelas-jelas teman-teman sekalian bahwa hukum merayakan kedatangan Tahun Baru 1 Januari, Tahun Baru Masehi, itu haram hukumnya. Haram teman-teman sekalian. Kenapa haram? Nanti kita akan jelaskan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan umat Islam dengan 2 hari raya saja dan melarang setiap perayaan tahunan selain keduanya. Artinya apa? Islam hanya mempunyai 3 hari raya saja. Islam mempunyai 3 hari raya saja. Hari Jumat, hari raya Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan selain dari 3 ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Allah Azza wa Jalla haramkan untuk umat Islam. Kata Anas, Anas mengatakan bahwa ketika Nabi SAW itu datang ke kota Madinah,
Ternyata penduduk Madinah itu sudah mempunyai 2 hari raya, di mana penduduk Madinah itu menggunakan 2 hari raya itu yang mereka rayakan setiap tahun untuk bersenang-senang, untuk bermain-main di masa jahiliyah. Ya, artinya hari raya ini berisi kemaksiatan, ya, karena memang ini buatan manusia, ini bukan wahyu, ya. Apa kata Nabi SAW? Qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fa inna allaha qad abdalakum yawmaini khairam minhuma yawmal fitri wa yawman nahar. Apa kata Nabi SAW? Aku datang kepada kalian, kata Nabi SAW, ya, dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Jadi dulu orang Madinah itu punya 2 hari raya. Lalu ketika Nabi SAW datang, ya, maka Nabi SAW atas perintah Allah, ya, memerintahkan untuk membuang hari raya jahiliyah yang dilakukan oleh penduduk Madinah dan menggantinya dengan hari raya, ya, yang lebih baik. Karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang kita rayakan tiap tahun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perayaan di luar perayaan, ya, maksudnya perayaan yang selain dari Idul Fitri, Idul Adha, ya, maka itu adalah perayaan jahiliyah, dan itu adalah perayaan yang menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Kita kasih contoh, misalnya ini tadi, ya, merayakan kedatangan tahun baru Masehi, haram hukumnya, nggak boleh. Ini termasuk perayaan jahiliyah, ya. Atau memperingati merayakan hari ibu, ini haram, nggak boleh. Setiap hari itu adalah hari ibu, ya, nggak ada pengkhususan di dalam Islam, semuanya hari ibu, ya. Kemudian termasuk juga perayaan jahiliyah itu adalah perayaan hari Valentine atau Valentine, haram, nggak boleh. Tasyabbuh bil kuffar, ya, dan lain-lain, masih banyak sekali teman-teman sekalian, ya. Dan ancaman, ya, ancaman yang Nabi SAW itu yang berikan, ancaman Nabi SAW yang Nabi SAW sampaikan kepada kita bagi orang yang menghidupkan ajaran-ajaran jahiliyah di dalam Islam. Apa kata Nabi SAW? Abghadun nasi ilallahi thalatha, ada 3 orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 3 jenis manusia. Di antaranya adalah, kata Nabi SAW, وَمَبْتَغِي fil islami sunnatal jahiliyah, yaitu siapa? Orang yang menghidupkan, melakukan ajaran jahiliyah di dalam Islam. Subhanallah. Jadi ini, ya, yang kita khawatirkan. Dengan umat Islam menghidupkan perayaan-perayaan, ajaran-ajaran jahiliyah yang dilakukan setiap tahun selain Idul Fitri dan Idul Adha, itu dikhawatirkan akan menurunkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan teman-teman sekalian, ya. Maka teman-teman sekalian, kita harus berhati-hati, ya, karena kita lihat di zaman ini banyak orang Islam yang terjebak dalam ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi 1 Januari. Ya, berbagai macam lah yang mereka lakukan. Ada yang bergadang, ada yang makan-makan, ada yang kumpul keluarga, ada yang zikir, ada yang mengadakan majelis ilmu dalam rangka menyongsong datangnya tahun baru Masehi. Ini nggak boleh dalam Islam. Ini nggak boleh, nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Ketika datang waktu, ya, tahun baru Masehi, Nabi SAW mengumpulkan sahabat, kemudian apa, ya, majelis ilmu, membuat majelis ilmu, zikir-zikir, ya,
Nggak ada dalam Islam seperti ini, jamaah. Ya, karena nanti kaitan tahun baru 1 Masehi ini memiliki kaitan yang erat dengan akidah yang berada di luar Islam. Dan ini kaitannya dengan sejarah tahun baru tentunya, tahun baru Masehi. Teman-teman dimerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua sumber teman-teman sekalian. Sejarah tahun baru Masehi, sejarah perayaan tahun baru Masehi. Yang pertama disebutkan, yang pertama kali mengadakan perayaan itu adalah Kaisar Julius Caesar, yang dinobatkan menjadi Kaisar Roma. Iya. Jadi pertama kali diadakan pada 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Ya. Kemudian yang uniknya, nama bulan di awal tahun Masehi itu diberi nama dengan nama dewa mitologi Yunani. Maaf, dewa dalam mitologi Romawi. Dewa apa? Dewa Janus. Dan kita tahu bulan Januari, ya, bulan Januari itu diambil dari nama dewa Janus. Dewa Janus itu teman-teman sekalian digambarkan memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan dan satu wajah menghadap ke belakang. Wajah yang di belakang itu ya menggambarkan tahun yang akan kita tinggalkan. Dan wajah yang menghadap ke depan itu adalah wajah yang menghadap ke tahun yang akan kita songsong, tahun yang akan kita masuki. Ya. Maka dewa Janus ini disebut juga dengan dewa ya pintu dari segala pintu, gerbang dari segala gerbang. Ya. Karena untuk memasuki tahun baru kita harus melewati dulu bulan Januari. Dan bulan Januari ini merupakan diambil dari nama ya dewa mitologi Romawi, yaitu dewa Janus. Iya. Maka teman-teman sekalian, jadi ketika Julius Caesar ini menetapkan 1 Januari ya, atau malamnya ya, malam pergantiannya itu pada tanggal 31 Desember. Jadi orang Romawi ini mengadakan pesta untuk menghormati dewa Janus. Ya. Jadi di pada malam 31 untuk menghadapi malam 1 Januari itu, di malam harinya itu mereka mengadakan perayaan. Dan berbagai macam perayaan teman-teman sekalian yang mereka lakukan. Ya. Ya, pada saat itu ya mereka memberikan, saling berbagi hadiah ya. Berbagi emas, perak ya, sebagai simbol kegembiraan untuk menyongsong hari yang baru, menyongsong tahun yang baru. Jadi pada hari itu ya mereka melakukan berbagai macam kegiatan pada malam harinya untuk menghadapi tahun baru. Ya. Jadi di malam tahun baru Masehi ini mereka menyajikan berbagai macam makanan. Ya. Berbagai macam makanan ya, terutama madu dan manisan ya, yang merupakan simbol perdamaian. Jadi teman-teman sekalian, di malam untuk menghadapi tahun baru itu, dalam rangka menghormati dewa Janus, mereka kemudian melakukan perayaan-perayaan. Mereka yang membuat api unggun, berkumpul dengan keluarga, ya, bergadang. Itu mereka lakukan dalam rangka menghormati dewa Janus sebagai dewa yang berada di gerbang untuk memasuki tahun baru. Ya. Maka teman-teman sekalian, unik sekali. Yang uniknya, sumber pertama ini menyebutkan bahwa tahun baru ya Masehi itu 1 Januari dilakukan bangsa Romawi pertama kali dalam rangka untuk menghormati dewa Janus. Catat baik-baik. Pertama, orang Romawi melakukan perayaan atau mengadakan perayaan pada malam tahun baru dalam rangka menghormati dewa Janus. Jelas ini bertentangan dengan akidah umat Islam. Jelas sekali teman-teman sekalian. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, disebutkan bahwa tradisi merayakan tahun baru Masehi itu berasal dari Babylon kuno, sekitar 4000 tahun di Babylon kuno. Jadi orang Babylon itu merayakan festival pergantian tahun yang mereka sebut dengan Akitu, dan ini erat kaitannya dengan akidah mereka. Akitu itu berasal dari kata bahasa Sumeria yang artinya adalah memotong musim semi. Jadi kegiatan ini teman-teman sekalian mereka lakukan untuk merayakan kemenangan dewa langit Babilonia Marduk atas dewa laut yang jahat yang menjalankan tujuan politik yang penting. Maka kejadian di Babylon juga menjadi salah satu praduga teman-teman sekalian rujukan dari sejarah tahun baru Masehi dan perayaannya. Maka teman-teman sekalian jika kita perhatikan baik-baik dua sejarah ini, sejarah yang dari Romawi atau sejarah dari Babilonia ini semuanya perayaan tahun baru ini erat kaitannya dengan akidah mereka. Dan ini teman-teman sekalian jelas bertabrakan dengan akidah umat Islam. Dan perlu kita ingat teman-teman sekalian, tahun baru Masehi itu digunakan untuk memperingati tahun kelahiran Kristus, Yesus Kristus. Sedangkan Natal memperingati tanggal atau kelahiran Yesus. Makanya teman-teman sekalian, ketika seseorang mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru, itu Natal dan tahun baru itu selalu bergandengan karena memiliki kaitan yang erat. Memperingati tahun baru itu untuk memperingati kelahiran Kristus, Yesus Kristus. Sedangkan Natal untuk memperingati tanggal atau hari kelahirannya. Maka teman-teman sekalian nih hati-hati teman-teman sekalian. Karena sejarahnya saja sudah menunjukkan bahwa Islam ini berlepas dari ini semua. Perayaan tahun baru Masehi ini adalah perayaan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai tauhid. Sangat bertolak belakang. Mulai dari sejarahnya kita lihat. Mereka lakukan dalam rangka menghormati dewa-dewa mereka. Kemudian diserap budaya itu, kemudian juga ikut dilakukan umat Islam, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tapi intinya sama, esensinya sama, itu untuk merayakan kedatangan tahun baru Masehi. Ada yang bakar-bakar di malam hari, ada yang bergadang, ada yang kumpul-kumpul dengan keluarga. Ini semuanya nggak boleh teman-teman sekalian, haram, nggak boleh. Maka teman-teman sekalian, karena ini merupakan perayaan yang berada di luar Islam, maka tak heran banyak sekali kejadian atau hal-hal buruk yang terjadi pada malam itu. Dan itu terjadi di seluruh dunia menurut zona waktu. Kita akan sebutkan teman-teman sekalian. Pertama teman-teman sekalian, bahwa ketika kita memutuskan untuk ikut menyambut kedatangan tahun baru Masehi, pertama, kita sudah menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. Padahal kata Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya teman-teman sekalian kita merayakan kedatangan tahun baru Masehi? Gak ada sama sekali. Justru kita hanya akan mendapatkan dosa. Kita hanya akan menambah dosa kita karena turut merayakan, memperingati, meramaikan syiar-syiarnya orang kafir. Tahun baru Masehi ini syiarnya orang kafir teman-teman sekalian. Ini syiarnya orang kafir. Maka seorang muslim jangan pernah membuang-buang waktunya untuk ikut
andil di dalam merayakan perayaan-perayaan yang berada di luar Islam. Ya. Jadi nggak ada gunanya teman-teman sekalian. Antum senang-senang pada malam itu, ya, maka antum senang-senang di atas kemaksiatan. Ya. Meskipun antum mengadakan pengajian apa segala macam, itu nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Masa di malam di mana dewa dihormati, antum melakukan ibadah secara khusus pada malam itu? Ya. Maka nggak bisa teman-teman sekalian. Nggak bisa. Ya. Maka teman-teman sekalian, pada malam ini banyak sekali kaum muslimin yang terjerumus pada perkara yang nggak ada gunanya. Ya, mereka ya makan-makan, mengadakan makan-makan atau bergadang. Ini perbuatan yang sia-sia pada malam itu. Kalau antum mau ngadain acara, jangan tepat di hari pada malam ya tahun baru. Karena jika tidak, ini masuk dalam perkara yang diharamkan, ikut meramaikan malam tahun baru. Iya, itu yang pertama teman-teman sekalian. Jadi waktu kita ini sia-sia kalau kita luangkan untuk merayakan tahun baru Masehi. Lagi pula itu syiarnya orang kafir. Jangan habiskan waktu kita untuk perkara yang diharamkan. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Kedua, ya, kalau kita merayakan tahun baru Masehi, itu meniru perbuatan syaitan dengan melakukan pemborosan. Betapa tidak teman-teman sekalian, pada malam ya tahun baru, banyak umat Islam yang ikut-ikutan membeli petasan. Ingat berapa banyak petasan yang dihabiskan. Mereka membeli petasan itu jumlahnya nggak sedikit. Ya, misalkan satu keluarga membeli petasan sejumlah dengan jumlah 50.000. Coba antum kalkulasikan, dalam satu kampung berapa orang? Semuanya beli petasan dalam rangka merayakan tahun baru. Apakah ini pemborosan? Naam, pemborosan. Ini mubazir teman-teman sekalian. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sia-sia. Sesungguhnya pemboros, orang yang suka mubadzir, itu adalah saudaranya syaitan. Ya. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala? Ya. Allah ingin membuat manusia menjauhi sikap boros dengan mengatakan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan. Kemudian Ibnu Mas'ud ya dan Ibnu Abbas mengatakan, ini jelas sekali teman-teman sekalian, tabdzir atau pemborosan adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Ya, sedangkan Mujahid mengatakan, Imam Mujahid mengatakan, ya, kalau kita menginfakkan seluruh harta kita pada jalan yang benar, itu bukan pemborosan. Tapi kalau seseorang itu menginfakkan hartanya, ya, satu mut saja, satu telapak tangan pada jalan yang keliru, maka inilah tabdzir, pemborosan. Maka harta yang kita belanjakan teman-teman sekalian dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka itu termasuk pemborosan. Dan ini termasuk dalam ayat ini, ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, saudaranya syaitan. Harta yang dihabiskan untuk bermaksiat itu pemborosan. Sedangkan harta yang digunakan untuk taatan itu bukan termasuk pemborosan. Haji misalnya habis berapa puluh juta, itu bukan pemborosan. Tapi kalau 1 sen dari dompet kita yang kita keluarkan untuk maksiat, itu termasuk pemborosan teman-teman sekalian. Dan kita berhati-hati teman-teman sekalian. Apalagi uang itu digunakan untuk beli mercon, dan itu jelas-jelas diharamkan karena pemborosan. Alangkah baiknya uang yang kita miliki, daripada kita habiskan untuk beli mercon, lebih baik kita belikan makanan. Ya, kita belikan sesuatu yang bermanfaat, ya kita sedekahkan, kita infakkan. Tentu itu akan lebih bermanfaat untuk kita di kedepannya di akhirat. Sedangkan kalau antum beli mercon, ya sudah mubadzir, dan gak ada gunanya antum ikut merayakan.
ikut meramaikan pada malam itu. Gak ada gunanya teman-teman sekalian. Itu yang kedua, ya. Pemborosan, banyak sekali terjadi pemborosan pada malam tahun baru. Kemudian teman-teman saya yang ketiga ini, ya, malam tahun baru ini, ya, yang mereka lakukan terkadang itu mengganggu kaum muslimin. Kita lihat, mudah-mudi ya kaum muslimin khususnya ya di malam tahun baru, mereka itu keluar beramai-ramai di jalan raya melakukan konvoi. Bahkan kalau kita lihat di berita itu sampai ada yang bawa yang namanya mesin sinso, ya. Dan kita lihat nih ya di semuanya, di semua belahan dunia, di kampung-kampung juga, di kampung antum mungkin juga. Kalau malam tahun baru itu ramai anak muda yang lewat bawa motor, mereka mainkan klakson dan suara knalpot motor mereka, dan itu sangat mengganggu sekali. Ya. Apa kata Nabi SAW? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim itu adalah seseorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Jadi seharusnya teman-teman sekalian, seorang muslim jangan pernah ia jadikan tangan, lisan dan perbuatannya untuk mengganggu kaum muslimin. Ya. Karena itu adalah diantara salah satu sifat seorang muslim. Dia nggak mau mengganggu seorang muslim, mengusik, mengganggu. Apalagi nih jam 12 malam, ya, dimana orang istirahat jam itu. Jam 12 malam itu orang istirahat teman-teman sekalian. Kemudian lewat segerombolan anak muda, dan mereka ini muslim ya, mereka muslim. Lewat ya segerombolan, mereka menggunakan ya motor mereka untuk ikut meramaikan malam itu. Klakson motor mereka, suara motor mereka gunakan untuk merayakan malam tahun baru. Maka banyak nih kaum muslimin yang merasa terganggu. Belum lagi yang sakit, ya, belum lagi yang punya anak kecil, mereka terganggu. Yang sakit terganggu, anak kecil kemudian terbangun lalu menangis. Dan ini kezaliman teman-teman sekalian, hati-hati. Iya. Satu orang yang antum ganggu itu sudah cukup memberatkan di akhirat nanti kalau kitanya dituntut, nanti kita dituntut. Apalagi antum konvoi ya, satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten, konvoi berapa orang yang akan menuntut antum pada hari kiamat. Maka jangan sampai kita ya melakukan konvoi kemudian pada malam tahun baru. Kemudian kerusakan selanjutnya adalah terjerumus di dalam perzinahan. Ya. Menurut data yang Anda baca ini, Anda nggak tahu ya data tahun berapa, dan Anda belum update datanya, dan datanya ini menunjukkan di atas 50% para wanita itu sudah pernah melakukan hubungan, para muda-mudi, para remaja sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah, di atas 50%. Ya. Dan pada malam tahun baru ini turut menyumbang jumlah persentase itu. Ya, sebagai dampak apa? Pada malam tahun baru datang segerombol laki-laki, segerombol wanita, masing-masing bawa pacar. Campur baur tuh. Ya. Kalau laki-laki dan wanita sudah bercampur baur, maka fitnah, ya, banyak sekali fitnah yang akan terjadi. Di antaranya adalah terjatuh di dalam perzinahan. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita akan bahaya zina. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu kata Allah jalan yang fahisyah. Ya. Fahisyah, perbuatan keji, wasa asabil, dan jalan yang buruk. Ya, zina teman-teman sekalian. Dan ini banyak terjadi di malam tahun baru. Maka ya, kita katakan malam tahun baru ini malam di mana orang-orang berilmu, ulama menangis pada malam tahun baru Masehi. Kenapa? Karena pada malam itu seluruh dunia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita khawatir ya
murka Allah turun pada malam itu. Karena banyak sekali terjadi kemaksiatan pada malam hari itu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kerusakan lainnya yang terjadi pada malam tahun baru adalah bergadang tanpa ada hajat. Ya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, bergadang tanpa ada hajat itu bukanlah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini sebuah riwayat, ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Nabi SAW itu membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Intinya teman-teman sekalian, jika kita nggak punya hajat atau kepentingan yang mendesak setelah sholat isya, maka lebih utama kita tidur. Kecuali memang jika ada kepentingan seperti bercengkrama dengan keluarga. Tapi kalau hanya sekedar untuk bergadang, tujuannya hanya untuk menunggu pergantian tahun, ini nggak ada gunanya teman-teman sekalian. Ya, dan ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Ya, kenapa demikian? Ya, karena seorang muslim itu lebih utama tidur awal waktu habis isya misalnya, dengan tujuan agar dia bisa bangun sholat malam atau enggak ketinggalan sholat subuh. Ya. Dan Umar yang mempunyai kebiasaan, ya. Dan Umar ini pernah memukul seseorang teman-teman sekalian yang bergadang di awal malam. Ya. Lalu ya, Umar bin Khattab memukul orang yang bergadang setelah sholat isya. Ya, yang bergadang. Apa kata Umar? Apakah kalian sekarang bergadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Umar ketika melihat orang bergadang, ya, dan orang bergadang itu nggak punya hajat, Umar bakalan pukul tuh orang, ya, karena dipandang bergadang tanpa ada hajat atau kepentingan, ya, khususnya bergadang dalam rangka menunggu datangnya tahun baru Masehi, ini nggak ada gunanya. Sekiranya kalau Umar bin Khattab masih hidup sampai sekarang, ya, mungkin kaum muslimin lebam-lebam ya dipukul Umar, karena banyak kaum muslimin yang bergadang, yang muda-mudi tentunya, ya, merayakan datangnya tahun baru Masehi. Kalau Umar masih hidup, mungkin sudah lebam-lebam tubuhnya. Karena dikhawatirkan juga teman-teman sekalian, kalau kita bergadang tanpa ada kepentingan, ya, tanpa ada keperluan, ini dikhawatirkan kita terlalai dari yang wajib, ya, kadang ya terlewat sholat subuh, ya, maka kita ya manfaatkanlah waktu yang Allah berikan sebaik-baiknya teman-teman sekalian. Setelah habis isya pada malam 31, ya, menghadap malam 1 Januari, nggak usah kita duduk untuk bergadang nunggu tiup trompet, ya, atau masang kembang api. Semua itu mengganggu jamaah, nggak boleh dilakukan, haram, ya, apalagi sampai melalaikan dari yang wajib. Karena bergadang merayakan malam tahun baru Masehi, akhirnya terluput dari yang wajib. Iya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam tahun baru juga banyak terjadi kaum muslimin, ya, meninggalkan perkara wajib, yaitu sholat 5 waktu. Karena mereka sibuk untuk menghadapi malam tahun baru, mereka sibuk, ya, melakukan persiapan untuk merayakan kedatangan tahun baru Masehi. Mereka sibuk. Padahal jelas-jelas, ya, kata Nabi SAW, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Yang membedakan, ya, antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Ya. Dan hadis lain Nabi SAW mengatakan, ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir, kata Nabi SAW, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar.
barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, kata Nabi SAW. Maka sepantasnya seorang muslim ya tidak merayakan tahun baru sehingga ia terjerumus dalam dosa besar. Karena kalau orang udah bergadang, teman-teman sekalian, nggak tidur nih dari awal malam gitu kan sampai jam 1 subuh, jam 2 subuh baru tidur, ya bergadang karena merayakan tahun baru Masehi, mereka terluput dari sholat subuh. Ada yang sholat subuh tapi kesiangan, maka ini nggak boleh, teman-teman sekalian, haram hukumnya. Apalagi yang sampai meninggalkan sholat, maka semakin haram ya. Itu teman-teman sekalian, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada malam tahun baru. Kemudian kerusakan selanjutnya adalah terjerumus dalam keharaman dengan mengucapkan selamat tahun baru ya. Ini sifatnya sama, teman-teman sekalian ya. Perayaan tahun baru Masehi itu adalah syiarnya orang kafir. Dengan mengucapkan selamat tahun baru ya, selamat tahun baru, selamat tahun baru, itu antum ikut mensyiarkan syiarnya orang kafir ya. Dan berdasarkan ijma ya, Ibnu Qayyim mengatakan ya, berdasarkan ijma, ucapan-ucapan seperti ini, ucapan selamat Natal, ucapan selamat tahun baru, ucapan selamat ulang tahun, itu haram hukumnya. Karena di dalamnya ini ada syiar-syiar kekufuran bagi orang kafir. Nggak boleh ya. Jadi antum nih hati-hati, jangan sampai pasang snap di WA, buat status di Facebook, nge-tweet di Twitter, posting video di YouTube-nya, selamat tahun baru 2022. Nggak boleh, teman-teman sekalian, haram. Itu contoh ya, teman-teman sekalian, jangan dipotong nanti videonya, jangan dipotong iya. Maka teman-teman sekalian, terkadang karena kurangnya faham orang akan agama ini, akhirnya mereka terjatuh. Mereka akhirnya mengucapkan ucapan selamat tahun baru, selamat tahun baru, kirim ucapan selamat ke keluarga ya, kirim surat, kirim di WA ya. Maka nggak boleh, teman-teman sekalian ya. Kedudukannya sama dengan ucapan, hukumnya sama, haramnya ya, dengan ucapan selamat Natal atau ucapan-ucapan yang menunjukkan sukacitanya kita ya terhadap perayaan orang kafir. Haram hukumnya, sama, haram. Karena ini bagian dari kekufuran, dan kita harus ada kaidah ya, baro'ah, berlepas ya. Kita harus berlepas dari orang kafir serta perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Kemudian teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di malam tahun baru juga sering terjadi orang itu merekayasa amalan tanpa tuntunan di malam tahun baru. Kita temukan sebagian kaum muslimin di malam tahun baru, mereka malah mengadakan zikir bersama ya, atau membaca doa awal dan akhir tahun. Ini nggak ada tentunya di dalam Islam, teman-teman sekalian. Apa dalih mereka? Daripada kita habiskan malam tahun baru kita dengan hal-hal yang sia-sia, dengan maksiat, lebih baik kita habiskan malam tahun baru kita dengan ketaatan. Kumpul mereka malam tahun baru Masehi di masjid ya, mereka kemudian merayakan zikir bersama, mereka mengadakan zikir bersama, tabligh akbar dalam rangka menyambut tahun baru Masehi. Nggak ada tuntunannya dalam Islam nih, meskipun niatnya baik. Niat yang baik itu belum cukup tanpa tata caranya yang benar, tanpa tata caranya mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas saja belum cukup, harus ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini ada hadisnya ya, teman-teman sekalian, bahwa ya di zaman Ibnu Mas'ud ya, ada orang melakukan zikir yang gak ada tuntunannya ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, apa nih yang kalian lakukan ini, apa nih gitu, gak ada tuntunannya, gak ada contohnya dari Nabi SAW. Lalu apa kata orang yang melakukan zikir yang gak ada tuntunannya itu ya? Apa katanya?
wallahi ya aba abdillah, wallahi ya aba abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, maksudnya ya, demi Allah wahai Ibnu Mas'ud, yang kami lakukan ini niatnya baik, kami menginginkan kebaikan. Ya, apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lay yusibah. Betapa banyak, kata Ibnu Mas'ud, orang yang menginginkan kebaikan tapi mereka nggak mendapatkannya. Jadi mungkin niat kita baik ya teman-teman sekalian ya, daripada dihabiskan untuk bermaksiat, bagus yang lebih baik kita alihkan yang lebih bermanfaat gitu ya, dengan melakukan amal soleh pada malam tahun baru secara khusus, niatnya baik. Maka kata Ibnu Mas'ud, niat baik itu belum cukup, karena banyak orang yang menginginkan kebaikan dia nggak mendapatkannya. Kenapa? Yang mereka lakukan tuh nggak ada contohnya. Yang mereka lakukan itu amalan bid'ah, nggak ada contohnya, ya tertolak, ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, merayakan tahun baru Masehi itu tasyabbuh kepada orang kafir. Tasyabbuh, apa itu? Menyerupai orang kafir. Sedangkan Nabi SAW ini sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti, memperingatkan kita agar jangan sampai kita nih kaum muslimin mengikuti jejak orang kafir. Ya. Bahkan Nabi SAW ini sudah mewanti-wanti, ya, kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, ya, dan sehasta demi sehasta. Ya. Jika orang-orang kalian ikut masuk ke lubang bab, ya, ke lubang biawak, pasti kalian akan mengikutinya. Ya. Lalu para sahabat bertanya, ya, siapa wahai Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi? Dan riwayat lain itu, ya, Persia dan Romawi. Maka Nabi SAW sudah mewanti-wanti teman-teman sekalian, sudah mewanti-wanti bahwasanya, ya, umat Islam ini akan ada umat Islam yang mengikuti langkah-langkahnya orang kafir, dan itu diantara contohnya ikut merayakan kedatangan tahun baru Masehi. Ya, karena tahun Masehi itu dari orang kafir, dari orang-orang Nasrani. Ya. Dan ini teman-teman sekalian yang perlu kita waspadai, karena tasyabbuh ini berat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ya, maka dia bagian dari mereka. Maka antum ketika merayakan kedatangan tahun baru Masehi, maka dikhawatirkan antum akan digolongkan dengan orang-orang kafir. Ya, kita khawatir. Dalam satu hari teman-teman sekalian, minimal 17 kali kita selalu bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Namun ketika kita ditunjukkan, kita diberitahu, ya, oh perayaan tahun baru Masehi ini perayaan orang kafir, dari orang Nasrani. Mereka mengatakan, nggak apa-apa, kan niatnya baik. Oh enggak, kami cuma kumpul-kumpul biasa kok. Ya, ketika diingatkan, mereka nggak terima, tapi mereka selalu memohon, ya, agar selalu diarahkan di jalan yang lurus. Gimana teman-teman? Kontradiktif. Mereka, ya, selalu meminta, bermohon kepada Allah minimal 17 kali agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Tapi ketika dikasih tahu jalan yang lurus, mereka menolak, mereka membantah. Aneh bukan teman-teman sekalian? Aneh. Iya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, yang terakhir, ya, bahwa di malam tahun baru ketika seseorang ikut merayakan, maka dia telah merayakan perayaan yang haram. Ya.
Maka sebagaimana hadis yang di awal tadi Anda sampaikan, bahwa penduduk Madinah itu ya mempunyai 2 hari raya. Ya, 2 hari raya. Dan Allah Azza wa Jalla sudah menggantikan hari raya jahiliyah itu dengan hari raya yang lebih baik. Maka teman-teman sekalian, haram hukumnya seorang muslim ikut merayakan, meramaikan, bergadang, membuat makanan yang mengkhususkan untuk merayakan kedatangan tahun baru Masehi. Haram hukumnya. Kita sudah bahas tadi teman-teman sekalian sejarahnya, dan kita sudah bahas kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya. Ada 10 poin. 10 poin ini teman-teman sekalian bukan batasan, banyak. Namun nggak bisa kita bahas karena terbatasnya waktu. Ya. Maka teman-teman sekalian, maka kita harus berhati-hati. Ya. Jangan sampai kita kebablasan ikut, ya, baik dengan bergadang, kumpul-kumpul keluarga, bakar-bakar, buat makanan, buat sate, atau lebih khusus, ya, kita melakukan amal soleh yang dikhususkan untuk malam itu. Dzikir bersama misalnya dalam rangka menghadapi tahun baru Masehi, atau tabligh akbar, ya. Maka itu semua tertolak karena itu nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengadakan suatu amal dalam agama padahal itu bukan bagian dari amal, nggak ada Nabi SAW contohkan, maka tertolak. Ya. Maka teman-teman sekalian, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjatuh ikut kebablasan, ikut merayakan tahun baru Masehi. Ya. Dan seorang muslim wajib berlepas dari tahun baru Masehi, ya. Artinya maka malam tahun baru Masehi, ya kita nggak usah ngapa-ngapain. Kalau nggak ada keperluan, tidur saja, tidur. Manfaatkan waktu untuk ibadah. Kita tidur, habis isya tidur, 1/3 malam kita bangun untuk, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. An akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.